Youtuber pemula, oke kali ini teman-teman aku upload lagi konten tentang TRX cryptocurrency ya. Dimana TRX cryptocurrency ini adalah suatu aset digital ya. Teman-teman yang nggak tahu silahkan tonton video tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga and share. Oke teman-teman, kali ini saya bahas tentang TRX bot. Tadi sempat terhenti, saya bahas tentang TRX bot. Nah, dimana TRX bot ini kalian itu bermain aset digital ya teman-teman. Nah, kalian klik aja start bot. Tempo hari aku upload tentang TRX juga naik viewsnya ya teman-teman. Dan awalnya 1.000 sekarang sudah naik dikit lagi 3.000 views. Oke teman-teman, tetap dukung channel ini. Tanpa kalian mendukung channel ini tidak akan bisa berkembang ya teman-teman. Jadi saya bahas bisa saya mengeluarkan ilmu saya sebisa mungkin di sini ya teman-teman, untuk menjelaskan suatu mining gitu. Nah, abang mengenal mining di tahun kapan bang? Aku mengenal mining itu sudah lama, sudah setahun lebih aku mengenalkan mining ya teman-teman. Tetapi aku mengenal mining ini, salahnya aku dulu kenal sama mining, dapat di withdraw, duitnya tidak aku alokasikan lagi ke cryptocurrency, tapi aku pakai guna lain dulunya, seperti itu. Disitulah salahnya aku. Nah, sekarang aku coba lagi review tentang TRX bot, dimana TRX ini di atasnya konten yang pernah aku upload beberapa hari yang lalu itu di atasnya ini ya, setahu saya itu di atas TRX ini, tapi dia satu jaringan cryptocurrency. Kadang ada juga di jaringan blockchain ya, dimana blockchain ini sudah tersistem teknologi di era baru ya teman-teman, seperti itu. Nah, ada juga cryptocurrency yang cepat itu di blockchain, mining blockchain juga ada. Nah, jadi kalian klik start mining. Tahapan awalnya mining itu kan kalau ada yang sistematisnya, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau otomatis itu dia berjalan 24 jam ya. Tapi kalau manual kalian klik sendiri gitu. Nah, saya jelaskan di sini 5% daily profit itu 100 hari ya teman-teman. Daily profitnya kalian tunggu aja tuh 5%. Dan jadi lebih baik kalian scroll konten aku yang lama, karena konten aku yang beberapa hari itu menjelaskan tentang TRX ini juga, tetapi cepat dapatnya gitu. 8 TRX itu dalam waktu sekejap aja, nggak lama gitu teman-teman. Nah begitu. Nanti gimana bang cara masuk Indodax? Kan ini kan tulis withdraw, itu kan klik withdraw. Ini kan ada enter your Tron address ya. Kalian klik dan kalian masukkan awal Indodax kalian di jaringan TRX Tron. Begitu. Di jaringan TRX Tron ini kalian ambil aja walletnya, kalian masukkan ketika kalian sudah melakukan withdrawal, seperti itu teman-teman ya. Saya tidak menjelaskan tentang produknya siapa, yang jelas saya di sini fokus pada mining, fokus pada aset digital ya teman-teman. Jadi minimum withdrawalnya itu 10 TRX di sini. Nah, ada juga nih yang dari beberapa mining itu, ada juga ketika kita melakukan withdrawal ada juga dimintain fee ya, seperti fee untuk gas fee-nya lah, dimintai gas fee-nya kadang 5 TRX gitu kan. Ada juga yang platform yang tidak meminta fee. Setiap platform itu ya setahu saya berbeda-beda regulasi tertentu yang diberikan oleh perusahaan cryptocurrency gitu. Sekarang itu mudah teman-teman, kalau kalian mau cari tahu tentang
kripto ini kalau menurut orang scam gitu kan. Nah, ini nggak jelas nih, scam nih katanya kan. Belum tentu teman-teman ya. Notcoin itu aja orang pada nggak percaya, harga yang menyentuh 500 juta satu Notcoin. Nggak percaya, sekali harganya naik kita nggak punya, lihat harganya naik di market, apa yang terjadi? Kalian kecewa. Begitu juga dengan saya juga sempat tidak menyangka Notcoin bisa menembus angka 500 juta ke atas ya teman-teman. Satu Notcoin itu waktu itu aku sempat remehin juga Notcoin, apa ini koin scam, nggak tahu naik teman-teman. Nah begitulah, aku nggak mau terjadi seperti itu lagi. Kali ini aku tetap fokus di jalurnya rules mining ataupun di jalurnya rules cryptocurrency ya teman-teman. Dukung terus channel ini agar saya tetap berkembang, tetap berkarya di YouTube ya. Jadi doakan saja yang terbaik. Jadi teman-teman, nah dia minimum withdrawalnya itu 10 TRX teman-teman. Ada klik BOST ini kan bos nih. Nah di jaringan ini saya jelaskan lagi, di jaringan RX itu ada namanya 1 mH/s. 1 mH/s itu price nya mencapai 0,0001 TRX. Itu kita katakanlah, kalau price ini kita katakan dia mengalokasikan, menyuruh kita deposit gitu kan. Tapi saya sih tidak menyarankan Anda untuk deposit, entah nanti jika kalian melakukan withdrawal kalian disuruh bayar gas fee-nya ya, kalian ikuti aja programnya seperti apa yang dikasih oleh dia gitu, oleh mempunyai web ini. Nah setahu saya kalau mining, kalau kripto itu dikelola oleh jaringan blockchain yang pertama ya teman-teman. Dimana blockchain ini adalah teknologi baru yang digunakan para snipernya cryptocurrency untuk menggarap suatu digital ataupun aset yang disebut ya. Nah di sini ada TRX, ada Bitcoin, ada Doge, ada USD, TRC20, ada di jaringan Bitcoin, ada di jaringan Ethereum. Nah kalian tinggal pilih nih, jika kalian mining itu ada Bitcoin kan setara minimum deposit, ini deposit ya teman-teman, setara minimum depositnya itu 3 BTC. Nggak sampai lah 3 BTC, minimum deposit 0,0003 BTC. Kalau satu Bitcoin aja itu banyak teman-teman ya. Satu Bitcoinnya sekarang berapa harganya? Satu Bitcoin itu harganya berapa sekarang? Nah kalau kalian mempunyai 3 Bitcoin, kalian simpan aja di wallet Doda kalian diam aja, kalian simpan. Udah dia harganya menyentuh di atas rata-rata grafik analisisnya, kalian jual lah, kalian lepas, dan kalian cepat-cepat untuk pindahkan dananya ke rekening bank kalian. Seperti itu teman-teman ya. Pengalaman aku dari setiap konten itu, aku pernah ini bukan sekedar ngomong tapi pernah. Dari pengalaman aku konten itu, aku pernah withdrawal mining waktu itu setara dengan 103 Ethereum tapi di Ethereum waktu itu. Nah satu Ethereum itu dulu dia harganya baru di market itu masih merah ya, belum hijau, candlenya belum menyentuh harga hijau. Jadi aku simpan itu, aku jual di harga berapa waktu itu, aku jual di market, aku jadi rupiah, aku jual di market. Jadi saat aku jual ya itu nggak instan ya teman-teman. Aku harus, ini namanya garapan mining, gak ada instan yang sehari dapat langsung gitu, enggak. Tapi kumpulkan dulu, kalian menggunakan pikiran kalian, kumpulkan dulu sebisa mungkin, hold dulu sebisa mungkin,
karena kita tidak pernah tahu ya teman-teman, tidak pernah tahu apa yang terjadi, tidak pernah tahu rezeki apa yang menimpa kita, itu kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi selagi itu nilainya produktif, selagi bermanfaat ya kalian bikin aja, atau kalian masuk aja ke ranahnya kripto. Ya aku pernah dibilang lu nggak punya ilmu, dia tuh nggak punya ilmu untuk bahas cryptocurrency. Aku pernah digitukan orang ya teman-teman ya, tapi aku nggak pernah balas gitu, nggak pernah balas. Aku bahwa menghapus diri aku pasti bisa gitu, pasti bisa. Ya udah itu ya kan. Sekarang konten juga sudah berjalan seperti biasa. Semoga apa yang saya buat bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Mining adalah suatu aset digital ya teman-teman. Nah, mining ini kadang orang salah artikan. Menambang itu apa bang? Menambang itu adalah sistematis oleh blockchain sendiri. Nah, ada juga Bitcoin kan di jaringan blockchain juga kan. Nah, itu jadi kalau kalian mau cepat itu memang harus pakai modal sendiri. Kalau mau cepat pakai modal sendiri kalau mau cepat. Tapi kalau mau prosesnya lebih lama, mau nanti nilai mata uangnya kalian jual itu menyentuh di harga tinggi, ya kalian simpan saat ini, kalian simpan. Semoga channel YouTube ini menjadi sejarah ya teman-teman, menjadi sejarah yang dimana ya aku mulai itu nggak punya alat apa-apa ya teman-teman, sekedar alat seadanya, handphone. Semoga bisa berkembang pesat ke depannya. Semoga kedepannya berkembang pesat ya teman, semoga kedepannya berkembang pesat. Saya jelaskan edukasi ini tidak menyenggol siapapun ya teman-teman. Menjelaskan edukasi di YouTube itu tidak menyenggol influencer lain, tidak menyenggol channel YouTube lain. Itu aku fokus ke pembahasan konten aku sendiri gitu. Kalau ada pun orang yang komentar negatif itu dia panas teman-teman ya. Panasnya kenapa? Ya cuman aku yang bertahan itu memposting mining gitu. Yang lain hilang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu hilang kontennya gitu. Jadi aset digital kalian bisa dapatkan di mana aja gitu. Di mana aja kalian bisa dapatkan. Kalau yang kalian masih punya pikiran, masih punya ibaratnya itu masih membuka mata hati kalian untuk garap kripto ya silahkan ya teman-teman. Itu freedom pilihan kalian sendiri. Kalian mau jadi apa itu pilihan kalian, kalian mau jadi gitu-gitu aja itu pilihan kalian ya. Tetapi aku berusaha sendiri untuk selalu menginformasikan tentang mining gitu. Tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah ada kata menyerah di dalam kamus hidup aku ya teman-teman. Oke, lanjutkan aja. Nah, kalian klik bos ini. Nah kan to invest in Tron select the currency in which you want to make a deposit. Berarti kan ibaratnya itu platform ini setelah kalian melakukan withdrawal itu disuruh bayar fee. Sesuai dengan pengalaman aku biasa fee dikasih itu disuruh 5 TRX biasanya itu pengalaman saya teman-teman ya. Pengalaman saya biasa gitu, ketika mau withdrawal disuruh bayar fee 5 TRX biasanya. Tapi entahlah di 2024 ini kita coba review sama-sama. Nanti aku cari informasi tentang kripto lainnya.
yang bisa dengan waktu cepat, yang bisa dengan waktu singkat, dan dengan bisa dengan waktu mingguan kalian bisa sudah mendapatkan yang namanya koin. Nanti aku cari lagi, aku gali terus informasinya, cari terus ya teman-teman. Ini ada ini yang berkaitan dengan mining, ini berkaitan dengan sistemnya blockchain itu lebih, aku lebih tahu di sini teman-teman ya. Semenjak arahnya ke sini tuh aku lebih tahu gitu. Tahunya itu ya banyak cari tahu gitu, cari tahu informasi, pelajari. Nah, pelajari apa yang belum kita ketahui ya teman-teman. Nah, jadi kalian suruh deposit tuh 15 menit 15 minus itu apa tulisannya tuh. Nah, jadi ketika dia belum merespon, kalian cukup melaporkan ke pihak support Tron ini. Itu ada Gmailnya, support Tron, Tron Tronic ya, tronic.com. Kalian bisa laporkan ke pihak CS nya. Nah, seperti itu. Jadi aku jelaskan lagi, kadang ada juga mining yang manual, ada juga yang otomatis. Yang manual seperti apa bang? Yang manual itu seperti kalian ngeklik sendiri gitu. Kalau otomatis berjalan 24 jam itu, kalian tinggal aja itu berjalan sendiri 24 jam. Nah, di sini kecepatan aku tuh 1000 mh/s hash powernya. Apa itu mh/s? mh/s adalah suatu kecepatan daya listrik penambangan mining kripto kalian. Nah, seperti itu. Itu kan ada konten yang lama tuh, yang beberapa hari yang lalu, tentang ini juga, tentang Tron ini juga, entah mungkin direkomendasikan oleh YouTube itu sehingga viewsnya pecah gitu kan, meledak. Nah, yang awalnya 1000 views ini sudah hampir mau naik ke 3000 nih teman-teman. Dikit lagi mau naik 3000. Entah mungkin dari sistem algoritmanya masuk, entah gimana nggak tahu tuh. Tapi di sini memang aku tuh harus disuruh YouTube ini yang sejalur gitu kontennya itu, yang sejalur kalau mau meledak viewsnya, yang sejalur gitu. Kenapa setiap konten kreator berharap viewsnya meledak ya, karena dari situ kita bisa menghasilkan gitu. Kalau tanpa views kalian nggak akan bisa menghasilkan teman-teman, di manapun lah, di maupun di TikTok maupun di IG maupun di YouTube. Aku mempelajari ini ya supaya menjadi cambukan lah buat kita semua, agar ya memang harus views yang diutamakan ya teman-teman. Kalau subscriber ya kita nggak mikir subscriber lah, kita mikir views ya teman-teman. Nah, views ini tuh berarti YouTube itu bayar kalian itu melalui views teman-teman. Kalau tanpa views, misalnya views kalian dalam sebulan 100 misalnya penonton, itu kali 100, coba kalian lihat analisis di YouTube berapa penghasilannya per bulan. 100 views 55.000, 55 rupiah. Nah, berarti kalau views segitu bisa kita targetkan nggak, sampai misalnya satu video bisa mencapai views sampai 2000 aja lah, 2000 apa 1000 views aja dalam satu video, itu kan sudah bisa menghasilkan gitu. Nah, itu yang kita kejar sekarang ini teman-teman, yang kita aku sudah belajar semua kata kunci ini, aku pelajari, aku riset satu-satu. Setiap aku mau upload konten itu aku riset satu-satu kata kunci yang ada di YouTube, sehingga algoritma YouTube ini membaca gitu. Ketika algoritma YouTube membaca, maka video kalian akan meledak ya teman-teman. Setahun yang lalu itu banyak juga views yang meledak teman-teman. Setahun yang lalu meledak juga viewsnya. Aku nggak tahu kenapa bisa meledak itu.
entah mungkin kata kuncinya benar yang kita masukkan itu, seperti itu. Nah, kalian bantu aja video ini ya teman-teman. Jika kalian ada teman kalian yang tidak tahu tentang cryptocurrency, ya kalian kasih tahu gitu. Ya, perjuangan di YouTube ini setahu aku nggak gampang ya teman-teman, karena aku sendiri juga merasakan nggak gampang teman-teman. Dapatkan 1000 views saja itu susah setengah mati teman-teman ya, susah. Itu butuh waktunya panjang. Dari konten ada hari mining tempo hari, konten mining tempo hari itu viewsnya 2,7 ribu. Konten aku mining viewsnya 2,7 ribu. Nah, 2,7 ribu ini dalam setahun akan datang, apakah bisa naik lagi mencapai views yang lebih tinggi lagi dari views yang tadi? Itu yang mau kita targetkan teman-teman ya. Banyak konten kreator yang hanya upload aja, tetapi mereka tidak menggunakan yang namanya algoritma ataupun kata kunci. Ini bahaya sekali ya teman-teman, bahaya sekali. Ya coba kalian lihat tuh konten aku yang beberapa minggu lalu, berapa viewsnya sekarang. Tuh aku nggak pernah menyangka teman-teman bisa dapat views segitu, tidak pernah menyangka. Kenapa? Karena disitulah peluang aku untuk mengejar 3000 jam tadi. Nah, disitulah peluang aku yang sebenarnya untuk mengejar 3000 jam dari views yang banyak ini, dari video-video aku tuh. Nah, dari views inilah aku bisa nembak jam tayang 3000 jam. Ya, kalian doakan aja semoga kedepannya lebih baik lagi. Tidak ada youtuber yang gagal, tidak ada. Dalam konsep apapun tidak ada youtuber yang gagal monetisasi bulan ini. Bukan berarti kalian gagal untuk monetisasi di bulan berikutnya, karena YouTube ini memberikan peluang loh, memberikan peluang kalian sebagai konten kreator. Mungkin kalian yang nonton ini sebagai konten kreator. Nah, YouTube ini memberikan kalian peluang. YouTuber gagal itu nggak ada. Yang ada akun YouTube kalian dihapus oleh pihak YouTube. Nah, itu baru bisa dikatakan gagal. Nah, kalau sudah akun YouTube kalian dihapus, ya sudahlah ya teman-teman, kalian harus mulai lagi dari awal. Diusahakan kalian kalau mencari konten itu yang benar, jangan konten orang kalian comot ya teman-teman. Lalu kontennya misal cryptocurrency nih, kontennya kalian comot lalu kalian jadikan konten YouTube kalian, itu salah teman-teman ya. Nah, di situ sistem YouTube bisa membaca tuh. YouTube ini tuh mempunyai algoritma tertentu, lebih pintar itu pada kita gitu kan, karena mereka ini sistemnya itu tergantung dengan kata kunci kita gitu, apa yang kita buat. Seperti aku bahas kripto ya kan, nanti kata kuncinya aku buat mungkin semua kripto semua. Jadi orang mencari, seluruh Indonesia mencari kripto itu nanti muncul tuh channel di bawahnya tuh banyak channel kripto. Nah, disitulah kita bisa meminimalisir untuk kita lebih terus berkembang gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke poinnya. Jadi condition adalah suatu yang diberikan oleh condition ini, setahu saya itu diberikan oleh perusahaan, yang dimana condition ini itu adalah suatu penjelasan tentang kalian di satu seed place nya itu misalnya 3 juta mh/s kecepatan speednya gitu. Jadi di 2 waktu pekan 2 place itu 2000 mh/s ataupun 3 RD place 100 juta mh/s. 100 juta mh/s ini kecepatan itu luar biasa tuh kalau untuk mining. Ini kan kita ceritanya membahas tentang kecepatan GHz speed mining ya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini banyak ID Indonesia yang masuk ya.
ID Indonesia semua. Ini banyak nih, mungkin Indonesia banyak ID Indonesia yang masuk ke sini. Nah, itulah mining cryptocurrency teman-teman ya. Klik kontes. Ya kalian doakan aja aku tetap bisa bertahan di YouTube ini ya teman-teman. Doakan kedepannya lebih baik lagi. Doakan bisa bertahan. Ya kita hanya manusia biasa ya teman-teman. Kita tidak mempunyai daya apa-apa gitu selain kita ya mau belajar gitu teman-teman ya. Belajar itu nggak cukup waktu setahun ya teman-teman. Belajar itu waktunya dari tahun lalu hingga tahun ini, itu yang dinamakan belajar. Kalau belajar cuma 5 hari 3 hari, aku pernah upload konten tentang kripto itu belajar cuma 3 hari, nggak dapat apa-apa teman-teman. Views nggak dapat ya teman-teman. Track and record dari penjelasan aku juga ngawur waktu itu, masih belum tahu yang mau dibahas itu seperti apa. Nah setelah makin kesini ya oke lah kalau begitu. Saya terus memberikan informasi tentang mining. Ada juga influencer yang sok mentang-mentang dia udah jualan kelas, udah punya banyak duit ya, lalu dia buat konten dibilangnya kalian itu semua gembel gitu kan, katanya kalian semua itu gembel, katanya influencer itu. Setiap hari masuk ke rekeningnya mereka gitu. Kalau kita lapor ke Preskrim tuh ciduk semua tuh influencer gila tuh. Karena mereka pasti ada dari member mereka itu yang rugi gitu, nggak mungkin untung semua. Nah kenapa aku bilang seperti itu, aku mendukung channel-channel mining, aku dukung semua channel-channel yang tentang mining, aku dukung, tentang kripto aku dukung semua. Karena aku ingin mematahkan omongan influencer itu, kalian itu cuma sampah katanya, kalian itu cuma gembel. Ya dulu dia sebelum merintis dia gembel juga teman-teman, kalau kalian mau tahu. Aku tidak sebut siapa namanya, nanti kena disclaimer ya, aku tidak sebut namanya siapa, mungkin kalian tahu. Ya dulu sebelum mulai dia merintisnya seperti apa juga seperti kita juga gitu, nggak langsung gitu merintis seperti kita juga. Ketika YouTube dia naik, dia buka kelas, di situ rame ya teman-teman. Orang nggak mengharap AdSense ya teman-teman. Yang orang harap itu adalah ketika kalian dapat fitur gabung di YouTube, di situ kalian bisa buka bisnis. Orang tidak mengharapkan namanya AdSense, karena AdSense itu di Indonesia terlalu kecil. Kalau untuk 2000 subscriber, 3000 subscriber itu AdSense itu kecil ya teman-teman, nggak gede. Tetapi yang gedenya itu di fitur gabung. Kalian bisa buka kelas kripto, kalian bisa buka trading di fitur gabung YouTube. Nah itulah, sebelum waktu aku sampai ke situ itu aku tuh mencari tahu dulu, aku mau sampai ke situ nih, sampai ke fitur gabung ini, target apa kedepannya yang mau aku buat itu sudah aku riset. Karena kalau kita mengharap AdSense, ada youtuber juga AdSense-nya sebulan 2 juta, ada yang sebulan 1 juta, dan itu per video, per satu video. Nah ketika views kalian naik terus, disitulah kalian mendapatkan inilah hadiah kalian, ibarat itu hadiah lah, pencapaian ya. Nah banyak orang memanfaatkan peluang di YouTube ini, memanfaatkan suatu peluang itu banyak.
mereka ini itu tercapainya jam tayang itu mereka itu mau buka bisnis gitu. Mereka nggak punya modal, mereka cuma mengandalkan platform, mereka bisa bisnis tanpa modal, dikasih pihak YouTube tanpa modal, apa ada yang masuk. Itu tentang strategi kita juga nantinya tuh, apa ada yang masuk ke depannya apa gimana gitu kan. Nah, untuk mencapai 3000 jam tayang ini, nauzubillah min zalik ya teman-teman, susah ya teman-teman. Untuk mencapai 3000 jam tayang kita butuh waktu 9 bulan. 9 bulan. Mungkin kalian konten kreator ada yang belum monet, tahulah gimana perjuangannya tuh. Nah, dan jam tayang aku sekarang berjalan terus nih. Jadi aku tuh penasaran gitu. Dari dulu aku dari setahun lalu aku tuh penasaran bukan apa, penasarannya tuh kok temanku bisa ya buka, dia punya bisnis lalu dimasukkannya fitur gabung channelnya dia gitu. Temanku sudah pernah bilang bahwa di YouTube ini nggak gampang, itu butuh proses. Temanku sendiri nih, adalah teman seperjuangan ya, tetapi dia tetap konten sampai saat ini gitu, tetap konten, tetap berjuang. Oke teman-teman, cukup sekian ya video tutorial yang buat. Mungkin ada manfaat di dalamnya ataupun tidak ada manfaat, kalian buang. Ketika ada manfaat, kalian ambil sebaik mungkin. Ambil sisi negatifnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, cukup sekian video tutorial tersebut. Jadi kalian paham kan yang saya jelaskan tadi tentang RX ini. Nah, ketika kalian nanti suatu saat ada kendala withdrawal, kalian bisa chat, kalian bisa komentar di channelnya aku, nanti aku kasih penjelasannya. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya meminta permohonan maaf karena ini adalah sebuah konten ya teman-teman, selalu aku upload ke YouTube-nya aku.